Inilah pernyataan kami bahwa firman-Mu ya dan amin. Sebagai bukti dari kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang menyertai kami hadir. Tidak saja menyelamatkan kami, tapi melindungi, menyertai, memberkati kami. Dan sampai kami menyelesaikan pertandingan hidup ini. Terima kasih buat hadirat-Mu dan tetap kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus. Sehingga kami dapat menikmati roti dan air kehidupan, yaitu firman-Mu. Agar olehnya kami terus dibangun menjadi seperti Yesus. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Saudara sehat semua? Puji Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Gembala saudara tadi bilang susah mencari saya. Tapi kali ini saya yang mencari gembala saudara, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab pagi saya ada khotbah di Gereja Betel Indonesia Sion di Bangil yang digembalakan oleh mantan dosen yaitu Pendeta Dr. Yohanes Setiawan. Dan beliau juga gembala yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah, saudara-saudara. Dan ada waktu kosong saya menghubungi beliau, ya kalau bisa memanfaatkan saya daripada susah nyari saya kan begitu, saudara-saudara. Ya. Dan saya hari ini ada di tempat ini. Dan beberapa waktu yang lalu memang saya mempercayakan kepada gembala Bapak Ibu Saudara untuk pergi ke Israel, ya saudara-saudara. Dan kita yang pendeta hamba Tuhan yang sudah sekian lama menggumuli Alkitab, ya begitu kami ada di sana itu kami melihat fakta, data secara historis itu tentu hal yang berbeda, ya hal yang berbeda. Dan saya berbagi dengan hamba Tuhan yang masih muda, yang energik tentunya, ya untuk pergi ke sana. Walaupun sebetulnya setiap bulan saya bisa pergi ke sana, saudara-saudara. Karena boleh saya katakan pemilik travel ini masih, ya kalau mau dikaitkan itu masih ponaan saya atau ponaan besan saya. Dan biasanya dia turnya itu Eropa, ya Jepang, seperti itu, Korea. Waktu dia buka tur ke Timur Tengah, saya dihubungi untuk pertama kali bantu Om, gitu, ya. Dan saya bagaimana melibatkan hamba Tuhan yang energik dan gembala saudara ini, ya, salah satu yang bisa memberkati pelayanan yang ada di sana, saudara-saudara. Ya, saya akan bacakan begini, saudara-saudara. Dear Bro Pastor Yance, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kami, saya dan istri mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus atas perkenannya kita bisa dipertemukan wisata rohani ke Mesir, Israel, dan Yordania. Selama kegiatan wisata ibadah rohani, banyak sekali melihat kuasa Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus nyata seperti tulis dalam Alkitab dan kita juga bisa ikut merasakan di dalamnya. Untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Yance sangat memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pastor Yance, give you all the best, ya, dari Budiman dan Elis, dan dikomentari oleh Susan sebagai owner dari travel ini. Om, ini salah satu ucapan syukur dari tamu. Dan rata-rata bunyinya sama, Pak Yance sangat edukatif, membagikan firman, jelas, mereka rasanya sukacita luar biasa dalam trip kemarin. Artinya yang mau saya katakan, kalau orang yang nun jauh di sana bisa menghargai gembala saudara, dan kalau saudara tidak bisa menghargai dia, saya kira itu bangetan pol. Loh ini serius Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini objektif Bapak Ibu Saudara-saudara.
Saya pernah katakan ke beliau, kalau pelayananmu konsisten, ya, maka soal gereja itu menjadi besar. Itu hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Dan ini salah satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Karena hargai semua pelayanan beliau bersama istri ditempatkan di tempat ini itu bukan kebetulan. Ya, saudara-saudara. Harusnya saudara itu yang urunan untuk memberangkat beliau ke Israel. Loh iya nek cinta gembalamu harusnya begitu. Ya saudara-saudara, ya supaya dia refreshing lah, sukacita. Orang mikirin jemaat teh. Ya siji konseling selesai, loro depan, kok balik nah. Saudara-saudara, ya itu. Jadi kalau ingin pendetamu itu sehat, seger, pewahyuan baru terus, itu harusnya senang. Ya, gitu. Tapi karena enggak bergerak-bergerak, saya yang bergerak. Ya, saudara-saudara. Loh kami ini kan enggak punya duit, Pak. Ya paling tidak bawa ning sarangan mangan sate kelinci ngene kan wis lumayan to jane. Iya toh, saudara-saudara enggak usah dodok kok Israel. Wong sate kelinci ning sarangan ora pernah kok. Ya toh, kadoan ya sego pecel pojok ngono lah. Iya toh, lo ini enggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bagian dari ekspresi ya, bagaimana menghargai hamba Tuhan. Saya kemarin sebelum dipanggil nginep di Surabaya, saya datangi teman saya, saudara-saudara. Ya, dia seorang pengusaha, teman baik, ya. Seperti cincin ini, saya itu kan enggak pernah beli cincin emas. Ini bentuknya salib. Dia yang kasih, gitu loh. Saudara-saudara, dia yang kasih, gitu. Semua yang nempel di badan saya ini pokoknya Casio, ya, enggak belilah, saudara-saudara, ya, itu. Dia bilang kemarin apa? Saya mau bawa gembala saya, ya, sama pekerja untuk tur Peru, ya, ke 3 negara, Singapura, ya, Thailand dan Malaysia. Itu. Ini jemaat membawa gembalanya seperti itu, ya, saudara-saudara. Ya, tapi kalaupun tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya, ada cara lain Tuhan itu. Ya, karena itu kalau Bapak Gembala Saudara itu bisa menjadi berkat, ya, dukung pelayanan itu. Soal fasilitas itu udah usah mikir. Ya, tadi maunya pembelian tanah gitu loh. Ya, selalu mikir, wah, jemaat segini ya apa, enggak usah mikir. Saya dulu merintis juga enggak punya duit, enggak punya modal. Monggo mangan aja enggak jelas kok nggo tuku gereja. Saudara-saudara. Tapi toh faktanya, ya, dong, nah itu bahasanya orang gareng, ya, itu jadi saya punya gedung berapa itu? 14 atau 16 kali 30 meter. Belum di belakang ruangan. Ya, bekas gedung film. Dari mana itu uang? Enggak tahu. Oke, saudara-saudara, yang penting itu manusianya ini betul-betul manusia yang betul-betul hidup. Ya, saudara, soal itu hanya soal waktu. Begitu, ya. Jadi pesan-pesan Bapak Arifin tadi cukup jelas, hanya bagaimana kita menyelaraskan sebagai perselancar itu dengan gelombang itu, kita bermain di atasnya. Cuma itu, Bapak Ibu Saudara. Hal yang rohani sama. Hari-hari ke depan ini tidak mudah. Tapi hanya orang-orang yang serius, orang-orang yang mengerti apa maksud dari rencana Allah yang dapat mengikuti gelombang-gelombang dan kisah bisa berselancar di atasnya. Ya, yuk kita buka Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Ini hanya beberapa ayat, saudara-saudara. Oke, sudah terlihat di layar LCD. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin.
Nah saudara-saudara, berdasarkan teks ini saya akan menyampaikan sikap hidup sebagai orang yang beriman. Sikap hidup sebagai orang yang beriman. Pada awal kekristenan, saudara-saudara, gak ada hubungan orang percaya itu dengan rumah ibadah, dengan liturgi, ya, gak ada. Udah punya gereja kok. Yang ada itu bait Allah punya orang Yahudi kok, saudara-saudara. Gak ada hubungan dengan gereja, gak ada hubungan dengan organisasi. Gak ada. Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kemudian setelah dengan gaya hidup Kristen tadi, tidak orientasinya pada gedung, tidak orientasinya pada organisasi sistem. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bicara soal cara dan segala bentuk perangkatnya. Itu gereja awal. Bicara soal lifestyle, gaya hidup. Tapi hari-hari ini, saudara-saudara, itu terbalik. Ya. Jadi bukan gaya hidup lagi, itu persoalannya. Lebih orientasinya kepada organisasi. Saya tidak mengatakan organisasi itu tidak penting, saudara-saudara. Kita butuhkan, apalagi di negara hukum. Butuh organisasi, untuk mengorganisir banyak orang. Karena organisasi itu perlu ADART, perlu struktur, saudara-saudara. Perlu visi misi, itu organisasi. Ya. Tapi kalau orientasinya hanya di sana, maka tidak aneh lah. Kalau untuk duduk di organisasi itu, orang harus jual beli suara. Ya, uang harus bermain. Itu pola dunia. Tapi apakah di gereja nggak ada? Ada. Dan itu menyedihkan. Saudara-saudara. Saya kader di GBI, saudara-saudara. Ya. Dulu berkali-kali saya diminta untuk memimpin majelis daerah. Ya. Bahkan Pak Pujo, Dr. Pujo itu perlu datang dari Jakarta untuk bicara dengan saya, minta. Saya bilang, enggak. Alasan saya ingin studi. Saudara-saudara. Ya. Karena saya tidak mau terlibat dalam putaran itu. Kalau saya belum melihat clear. Saudara-saudara. Nah saya di organisasi gereja yang sekarang ini, saya dipercayakan untuk memimpin Jawa Timur. Kok mau Pak Heru? Karena di gereja ini, saudara-saudara, ya, jabatan untuk ketua sinode itu loh, diberikan gak ada yang mau. Gak ada yang mau, saudara-saudara. Ya. Dulu pertama Petrus Agung yang almarhum, yang di Semarang itu. Ya 2 tahun dia memimpin, dipercayakan pada Dr. Adi Sutanto. Ya, nggak ada yang mau. Kita enggak berebut seperti apa. Tapi di dalam organisasi ini pun sebagai saya ketua, ada sekretaris yang selalu saya dorong maju. Ayo, dalam pertemuan kamu yang memimpin, saya atas nama saja. Gitu loh, kamu yang muda maju. Ya, jadi dibutuhkan dalam negara hukum ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa bagaimana kita hidup ini, gaya hidup ini. Ya, karena apapun, perangkat apapun, tidak akan kita bawa di sana. Tapi dalam negara hukum, kita membutuhkan itu. Gitu, saudara-saudara. Tapi dalam relasi dengan Allah, tidak. Itu kita sendiri dengan Tuhan. Ya. Nah sekarang seperti apa sikap hidup sebagai orang yang beriman? Pertama, memiliki pola hidup yang benar. Memiliki pola hidup yang benar. Coba kita lihat ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Perhatikan ini. Ketika hari siang, Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi. Nah, saudara-saudara. Ini satu ironi. Yesus ini tokoh penting yang dicari banyak orang. Ya. Dia bukan orang yang ya di tengah masyarakat yang nggak jelas. Tapi dia tokoh penting. Banyak orang mencari. Dan itu tuntutan masyarakat banyak. Kalau kita mengikuti piramida Abraham Maslow, Bapak Ibu yang sekolah psikologi pasti tahu itu.
ya, kebutuhan dasar, sandang pangan papan, lalu keamanan, sampai menyangkut aktualisasi ekspresi diri. Itu kebutuhan. Gitu loh, sehingga ada istilah. Wah, aku pegel wong iku. Ya apa kowe pegel? Lah aku ora diwongne kok. Pernah dengar gitu? Lah aku ora diwongne kok. Nah sejane jawabannya kan gampang toh. Lah kowe wong apa duduk? Uang. Lah nek uang ya ora diwongne ya wis toh, wong kowe uang. Gitu. Kalau enggak diwongne, apa kamu berkurang uangnya itu? Saudara enggak maksud saya? Kan harus berkurang. Tapi itulah yang nama aktualisasi, ekspresi diri itu dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai manusia butuh dia, enggak, dia mengaktualisasi diri. Butuh enggak? Butuh enggak untuk dia mengekspresikan diri? Butuh, dia manusia. Bapak Ibu Saudara, tapi dalam bagian ini yang kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, karena ada kebutuhan yang tidak kalah penting, gitu ya. Maka yang ekspresi tadi, ya, pengakuan dan seterusnya, oke, itu dipending dulu. Karena ada kebutuhan yang lebih penting. Ya. Dalam Matius 4 ayat 4 apa bunyinya? Nah, bahwa manusia hidup bila gesange menungso menika boten krana tedanan kemawon. Boten krana sego pecel, sego lodeh, rawon, soto. Ning ugi krana sabda pangandikanipun Gusti. Mangertos? Blas. Cungkuren kabeh kok jak mung Jawa. Ya, hidup manusia ini tidak hanya karena makanan. Tapi juga firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara. Jadi manusia itu ada dua dimensi. Dimensi jasmani yang membutuhkan makanan dan ini ada hukum fisika. Oke. Tapi ada dimensi rohani, dimensi metafisik. Saudara-saudara. Dan dua ini benar tidak saling ditabrakkan. Hal-hal yang rohani. Maka ayat kita mengatakan, saudara-saudara di situ. Yesus butuh pengakuan orang, dia butuh. Tapi dia pergi ke tempat sunyi. Nah kalau yang rohani ini tidak terpenuhi, saudara-saudara. Walaupun kebutuhan jasmani katakanlah cukup. Kalau yang rohani tidak. Saya pastikan orang itu pasti gerangsang. Tahu gerangsang? Apa gerangsang? Geragas, tahu geragas? Ini urusan geragas itu saya bisa menyelami saudara-saudara. Nah, saya dulu itu kan tinggal di panti asuhan. Ini ada saudara saya namanya Pak Slamet. Ya, makan di sana itu ya, jenenge di panti asuhan makan bulgur, ya bulgur itu saudara-saudara. Kalau dimakan kan ke ayam tuh nudul begitu sampai temboloknya keras gitu toh, terus diminumi langsung mati itu saudara. Langsung mati, karena ciri khas bulgur itu mekar, gitu. Itu satu. Yang kedua. Konon Pak Harto itu punya ditapos ya ternak termasuk kuda. Loh kuda itu loh makanannya bulgur, saudara-saudara. Bayangkan itu. Itu dimakankan ke kita. Jadi kalau enggak koyok jaran ngono sih lumayan. Lo makanan di jaran dipakai kita. Ya. Nah, karena itu kebutuhan makan itu kurang, gerangsang. Ya, maka sialah ya, tetangga-tetangga panti asuhan Deborah Dingla mesti sing duwe pelem barang ngono ki wis codote ya anak panti asuhan kuwi lho saudara. Ya, saudara. Timurnya panti asuhan ada pohon telo barang ngono ki wis ora panen ngono kuwi saudara. Ya toh, grilya terus ngono kuwi ning paling barak itu nggodoke karo umplung cat kae diruwesi jadi putih ngono kae, seteliko kae areng kuwi pasi ngono kae saudara. Ya matang setengah matang, ya matang orang matang ngono kae, tapi enak.
Lawe itu kan golek cecak dipanai pakai biting tek gitu, kayak lampu Petroma kayak ditaruh di atas, kertak gitu kayak, saudara. Ya, itu Heru kan Putro yang sekarang sudah meninggal. Ya, geragas, karena memang asupannya kurang. Jadi dalam diri manusia ini, Bapak, ada ruang, ya, yang dalam dunia rohani roh itu. Ini nggak bisa diisi apapun kecuali Tuhan ada di dalamnya. Orang boleh kaya raya, tanpa ini diisi, gerangsang, geragas. Wis apa dipangan? Enggak ono sing halal. Haram pun dijadikan halal. Karena geragas. Ya, saudara-saudara. Saya ini beruntung. Pelayanan di mana di Blitar, kota yang kecil. Ya, saudara-saudara. Namun sebelumnya saya pelayanan di Jakarta. Saya sebagai khotbah, megang persekutuan doa Kawanua, orang-orang Manado. Hari Jumat saya khotbah di kantor-kantor. Saudara-saudara. Jadi lingkup saya ngerti. Bagaimana orang yang hidup di Menteng, bagaimana orang yang hidup di Permata Hijau. Saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang high class. Orang yang kaya. Tapi apakah tidak punya persoalan? Oh, ada banyak persoalan. Selama orang yang sisi rohaninya tidak terisi. Pasti terjadi apa? Gerangsang. Saudara-saudara. Tapi kalau dibalik, Bapak Ibu Saudara, ya, yang sisi ini diisi, Bapak Ibu Saudara, seberapapun apa yang dimiliki, dia pasti bisa menikmati. Bisa nikmati. Ya. Jadi itu letaknya itu di situ, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Yesus itu punya kebiasaan, ya, untuk mengisi diri sebagai manusia itu. Karena Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati dalam kemanusiaannya. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 35 dan 36. Yesus itu doa pagi. Doa pagi. Ya. Lalu kalau kita baca Lukas 6 ayat 12. Yesus doa semalam-malaman. Walaupun juga Yesus itu tidur, makan. Oke, saudara-saudara. Saya di Blitar mulai tahun 2023 ini. Ya, saya tegaskan. Gereja itu harus rohani. Sebab kalau gereja tidak rohani, itu sama saja dengan Karang Taruna dan arisan ibu-ibu di RT. Sama itu. Saudara. Maka porsi doa saya tambah. Ada doa pagi 4:30 mulai. Saudara. Ada doa tiap hari jam 12 siang. Pagi tiap hari, jam 12 siang tiap hari. Itu. Masih ditambah lagi setiap Selasa 2 jam doa penyembahan tanpa firman. Saudara-saudara. Belum ditambah lagi Rabu. Itu doa puasa. Dan saya anjurkan boleh 3 hari. Kemarin saya, istri dan beberapa, saya ada di Selekta, ada satu villa yang saya bisa pakai untuk doa puasa 3 hari 3 malam. Puasa, tanpa makan, tanpa minum. Saudara-saudara. Ya. Jumat dimulai jam 10 sampai pagi, doa. Bapak Ibu Saudara. Lalu saya katakan kepada jemaat, saya ini pendeta enggak perlu doa. Enggak perlu puasa. Untuk khotbah ini enggak perlu doa, enggak perlu puasa. Karena saya punya ilmunya. Halo? Saudara, enggak usah. Wong ilmunya ada di sini kok. Enggak usah doa puasa. Tiap Senin sampai Sabtu mancing, main catur, main biliar, begitu. Ya, malam Minggu 1 jam nyiapin Alkitab, bisa saya khotbah. Saudara-saudara, untuk menjadi pemimpin enggak perlu doa puasa. Saya punya kemampuan leadership kepemimpinan. Tapi kenapa doa, puasa itu lakukan? Karena itu konsumsi manusia dalam pribadi saya. Saudara tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Itu kebutuhan saya. Karena reputasi saya sebagai pengkhotbah, pengajar, penulis. Saudara-saudara. Alkitab mengatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 24. Ya, saudara-saudara. Tidak ada makna apapun.
berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit, itu pendeta atau bukan? Itu dikerjakan pendeta atau bukan? Iya. Ditolak atau diterima? Ditolak. Pendeta ditolak, apalagi coba jemaat begini-begini ini. Coba yang ini, saudara. Ya. Lo keselamatan itu cuma percaya Yesus. Yes, betul. Tapi percaya yang seperti apa, Rek? Gak percaya-percayaan. Saudara-saudara, targetnya itu dalam Matius 5:48, you must be perfect. Ya, haruslah, hendaknya kamu sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Ya, targetnya menjadi mempelai. Ya, targetnya itu tinggi. Ya, jadi kalau jadi orang Kristen, neng gereja sailingi, ya minggu teko, minggu depan ndak. Setahun ora tekone Natal, reunian neng gereja. Apa kabar? Engkau kasih bonus pas Paskah. Tuhan aku hadir Paskah. Engkau mulai Paskah nesu karena gak keduman dok. Ya. Yang gitu-gitu itu loh saudara-saudara. Ya. Makanya kenapa kita mengatakan kamu itu anak-anak 1 Korintus 3 belum bisa makan makanan yang keras. Ya, maunya susu, kasih makan keras mencret. Mules perutnya, marah. Ya. Nah, orang yang semacam gitu itu memang sepantasnya keluar dari gereja. Ya. Untuk apa gereja itu dipenuhi oleh orang-orang demikian itu? Dan model anak-anak gitu yang buat bangkrut gereja biasanya. Dan yang membuat rambut pendeta cepat putih, ya, dan membuat pendeta mudah stres dan mudah stroke. Ya, saya kalau di Blitar jemaat yang tidak serius minggir. Kamu boleh gereja lain lah. Itu sedikit tidak apa-apa, pokoknya serius. Ngapain? Kayak topek, ya toh. Tapi wong lula, lolo, papoh. Ngrone korba turu, ngap, angop. Kritik. Gitu, saudara-saudara. Ya, coba saudara, apakah itu rencana keselamatan? Tuhan itu menyelamatkan kita tidak sekedar supaya masuk surga, saudara-saudara. Dari awal Allah menciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Itu bukan cuma supaya menikmati Taman Eden. Ada mandat ilahi. Kamu beri nama binatang, kamu kelola, kamu kuasai. Dalam rangka apa? Memanage dunia ini untuk rancangan Allah bagi kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau kita, saudara-saudara, ya diselamatkan, tapi kita hanya sekedar menjadi anggota gereja. Keluar masuk ibadah yang, ya, saudara harus beda lah. Ya, apalagi menggunakan kata kingdom, ya kan keren itu saudara. Ya, gereja boleh banyak, gitu loh. Tapi yang memiliki mentalitas sebagai anak kerajaan itu harus tidak semua. Banyak orang-orang yang serius dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, coba ini karena kita bicara soal pola hidup yang benar, ya. 1 Timotius 4 ayat 8, yuk kita lihat. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, muncul ya. Apa dikatakan? Latihan badani, olahraga maksudnya latihan badan itu, fitness, exercise, ya. Terbatas gunanya. Ada gunanya, yang terbatas. Enggak banyak. Terus, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, saudara-saudara, olahraga itu perlu. Saya olahraga. Saudara-saudara. Seminggu 2 kali saya renang. Tahu kolam renang itu lebih dari inilah lebarnya. Saudara-saudara. Saya bisa 10 kali mutar. Itu. Berenang. Ya. Gitu. Maka
Menurut saya ini tidak terlalu pujit-pujit amat toh. Ya. Kalau orang lain ya six pack. Ya. Saya 12. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Itu dibutuhkan. Ya. Puasa barang itu coba. Orang kadang-kadang saya ada mah kok, enggak bisa puasa. Ada orang enggak ada mah. Semua orang punya mah. Gitu loh. Ya. Sakit mah itu dengar, bukan karena makan tidak teratur ya. Saya adalah orang dari mahasiswa, ya, makan tidak pernah teratur. Enggak. Mah saya sehat. Mah sakit itu karena stres. Orang yang pikirannya stres, pasti gangguan di perut, lambung, usus 12 jari, termasuk mah. Ya. Tahu jenuh tahu. Ini milenial enggak ngerti, wong di sosi ngerti ya. Jenuh itu satu akar, ya. Itu kalau di Goranggareng sana di pinggir sungai itu, jenuh itu dicek gitu, ya. Dikasih pring yang panjang bambu, dikepit dimasukkan ke lubang, gitu. Nah, itu ikan lele itu akan mabuk. Itu jenuh kena apa? Getahnya itu. Saudara-saudara. Itu tidak boleh dimasukkan di bawah jembatan itu. Karena apa? Akan menghancurkan beton. Karena asam. Ngerti maksudnya? Itu asam bisa menghancurkan beton. Loh, asam itu menghancurkan beton. Nek kita itu stres, asam lambung kita naik, betonnya hancur apalagi mahmu. Ngerti maksudnya? Ya, itu asam. Asam itu dibutuhkan untuk membantu pencernaan di perut kita. Kalau berlebihan itu menghancurkan. Ya, ada gas, contoh itu. Tanda gas itu seperti orang sakit jantung, keringat dingin, duduk seperti itu, padahal belum tidak jantung. Ya, saudara-saudara. Maka banyak survei membuktikan orang sakit mah, puasa bisa sembuh. Gitu loh. Dengan catatan, asal puasanya tidak nambah stres. Gitu loh. Tapi kalau puasa begini, saya puasa. Aduh, kayak bukannya karo apa, tambah stres deh. Nemen gue. Malah nemen. Oke. Tapi nek poso itu dekat dengan Tuhan, nyembah dengan firman, pikirannya gak tertekan. Perut ini dalam kondisi istirahat. Mesin yang dari baja itu perlu overhaul. Ya, turun mesin diberhentikan. Ya, saudara-saudara. Nah, itu bagian bagaimana kita mendisiplin kerohanian kita. Ya, olahraga itu penting. Saudara-saudara, tapi itu hanya untuk hidup di saat ini. Tapi ibadah itu mengandung janji kapan? Baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi olahraga tok enggak cukup, Mas. Enggak cukup. Ya. Belajar senam, bersenam dirangkai jadi jurus. Ya toh. Saudara-saudara, tiap malam sambung. Gitu. Setelah sambung menyambung. Begitu. Ya. Oh, itu boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Ya. Tapi itu hanya untuk hidup hari ini. Gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini pentingnya kita itu membangun spiritualitas kita. Ya. Maka Stephen Covey, seorang penulis buku yang sangat terkenal, The Seven Habits, saudara-saudara. Dia menuliskan, apa itu istilahnya? The main thing is to keep, the main thing is the main thing. Ya, tempatkan yang penting itu tetap yang penting. Tempatkan yang terpenting itu tetap terpenting. Gitu. Jangan dibolak-balik. Seperti itu. Kalau tadi olahraga itu berguna, halo? Berguna enggak? Berguna tapi sedikit. Hanya untuk di dunia, sudah untuk dunia tapi sedikit. Tapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini maupun
Nah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih berkualitas, lebih berbobot? Olahraga atau ibadah? Tuh. Oke, saudara. Anda boleh menjaga kesehatan dengan baik, makan dengan baik, tapi kalau rohmu gerangsang, itu Anda tidak mengalami ketenangan, loro itu pasti. Ya, sakit itu pasti. Ya. Makanya kalau ngumpul gini nyanyi tepuk tangan itu sebetulnya bagian dari terapi saudara. Sukacita, seneng hati saudara. Gitu. Nah kalau saudara di rumah gak iso nyanyi di pasar, gak iso nyanyi kumpul rene gitu loh. Supaya iso nyanyi bareng. Nah kalau neng kene gak gelem nyanyi, apa neng pasar? Gitu. Saudara bisa bersama-sama. Ya. Itu yang saya maksudkan di sini. Memiliki pola hidup yang benar. Yang kedua, melakukan tanggung jawab, pelayanan. Ya, melakukan tanggung jawab pelayanan. Tadi dikatakan oleh Bapak Arifin yang saya dengar, jangan cuma percaya, tapi melayani. Ya. Sebab kalau sudah cuma percaya dan tidak melayani, Anda baru setengah benar. Setengah benar menurut mentor saya Dr. Kris Marantika, ya, setengah benar itu alias salah. Nangkap nih? Ya. Kalau Anda percaya tapi tidak melayani, Anda itu baru setengah benar. Setengah benar itu alias salah. Simpelnya, kalau percaya tidak melayani, Anda salah. Gitu loh. Kalau tidak salah alias tidak benar. Nah kalau tidak benar, masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Oke, ya kita lihat ayatnya. Dalam ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Saya punya buku cukup lama, cukup tebal buku itu. Saudara, judulnya menarik. Yang menulis itu seorang profesor sekaligus seniman. Ya, Umar Khayyam. Ya, mangan ramangan ngumpul. Gitu. Itu mangan ramangan itu ngumpul, saudara-saudara. Itu dalam pengertian sosial. Ya. Gitu. Mangan ramangan ngumpul. Nek mangan ngumpul enak. Lah nek ramangan ngumpul pahit, saudara. Ya. Tapi artinya itu secara filosofis menekankan fellowship, berkumpul itu ada hal yang sangat esensial, sangat penting. Ya, saudara-saudara. Itu sangat penting. Bersama itu. Ya. Tapi kalau perkumpulan itu tidak memiliki pengaruh yang positif, walaupun secara sosial baik. Tapi kalau secara positif tidak mendukung produktivitas, menghasilkan sesuatu dalam kita mengeksplorasi, mengembangkan diri kita, maka kumpulan itu tidak bermanfaat. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 bunyinya apa? Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ngumpul itu, saudara. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini ayat 43 yang kita baca tadi, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak Ibu saudara. Apakah Yesus selaku manusia kumpul dengan murid itu tidak enjoy, tidak senang? Oh sangat senang. Yesus selalu ngumpul, makan perjamuan bersama. Jalan bersama, itu enak. Ya, faktanya sampai hari ini masih SMP aja reunian, ngumpul. Ya, tamat SMA reunian, ngumpul itu saudara-saudara. Reuni itu loh. Ya, sampai ada peristiwa itu di mana saya di Blitar atau mana? Goro-goro reuni cerai. Ya, Blitar, reuni cerai. Gitu loh.
Karena waktu SMP rupanya dia tertarik, tidak sempat nembak. Keduluan dimetraliur orang. Ya, senapannya lebih gede, tertarik. Begitu reunian, ya toh, bersemi kembali, cerai. Gitu. Itu saya tidak mengatakan bahwa reuni selalu begitu, tapi itu ekses. Tapi orang ingin ngumpul, reuni itu. Ya tapi paling sampai usia berapa orang reunian itu? Ya, sudah paling 60, 70, 80, wis gak nyambung ngomong. Nggak nyambung, begitu ketemu pun, wah apa? Lah, aku duduk di sampingmu, bingung deh. Ya toh, sak kelas 30, reuni usia 70 atau 80, nggur 5. Sing ngumpul, kuwi ora kenal, dadak kenalan lagi, sudah. Dadak kenalan lagi, bayangkan reuni loh gue. Ya, itu pun ada batasnya kok. Ya, tapi dalam arti komunitas untuk kebersamaan itu dibutuhkan. Tapi kalau kita baca Yesus di sini, Bapak Ibu, aku harus memberitakan Injil. Yohanes 9:4 menggunakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, masih ada kesempatan. Oke, saudara-saudara. Jadi di sini kata harus itu wajib, tidak bisa tidak. Makanya Rasul Paulus berkata, ini ayat berkali-kali saya ulang di gereja yang saya gembalakan. Filipi 1 ayat 21 itu, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, kalau orang hidupnya tidak untuk Kristus, sekalipun Kristen, kematiannya itu adalah orang yang paling sial di muka bumi. Saudara-saudara, upacaranya boleh besar, papan ucapannya panjangnya dari sini sampai alun-alun. Saudara-saudara, tapi kalau hidup tidak untuk Kristus, hanya sekedar mengaku percaya dan tidak melayani, kematiannya paling sial. Saudara-saudara, di Blitar itu selalu saya katakan, ojo mati sik rek nek urung melayani. Gitu loh, melayani. Ini yang sudah melayani, tinggal tetap stay, melayani. Walaupun melayani itu tidak gampang. Ya. Yang belum melayani, ya, jangan sok pinter. Melayani. Jangan cuma kritik. Ngono ae ra iso. Sing ngomong ngono ae ra iso basa dipathokne kono, jangan saya. Kuwi nek gembala oleh ngaplok tak kaplok ngono. Ya, ngono ae ra iso. Basa dikasih giliran. Coba, saudara. Ya. Layani. Kalau saudara sekian lama ini sudah melayani dan mundur, balik. Sebelum kematian itu jemput Anda dan Anda sial. Kembali melayani. Saudara-saudara. Kalau saudara melayani dan meninggal itu terhormat. Karena kitab Mazmur dikatakan apa? Ya, betapa indahnya orang yang mati di dalam Tuhan. Tentu di dalam melayani. Wahyu 14 ayat 13. Makarioi, diberkati, selamatlah orang yang mati dalam melayani Tuhan. Itu karena ayat di atasnya terjemahan itu lebih tepat. Karena kan dikatakan berbeda orang yang mati sejak sekarang ini karena dia berhenti dari lelahnya. Apa itu? Itu harus dikaitkan dengan ayat 12. Maka terjemahan yang tepat adalah diberkatilah, selamatlah orang yang mati sejak sekarang ini. Karena dia berhenti dari jerih lelah melayani. Ya. Saudara bisa lakukan pelayanan apa saja kok. Ya, bisa nyanyi. Itu. Ajukan pada Pak Gembala. Saya bisa nyanyi Pak. Enggak perlu merdu, pokoknya enggak fales.
Saudara-saudara. Sebab kalau pakai fals barang gue, dikai kunci apa gak mlebu, saudara. Ini pemain ini malah musik gitu, mumet malah. Dikai D kurang mudun, dikai C kurang naik. Golek nada lho, muga medun gak iso nyanyi malah niku. Wes, ora usah nyanyi, ya toh. Kalau sudah bisa WL pimpin pujian, enggak apa-apa. Suaramu bagus, enggak apa-apa, nyanyi, pimpin pujian. Ya toh. Kalau WL enggak bisa pimpin pujian, ya belajar khotbah, studi, saudara khotbah, belajar. Di tempat saya Blitar itu yang berkhotbah bukan tamatan sekolah teologi semua, saya yang ngajar. Pendeta Weni itu bisnisnya bikin dendeng. Saya yang mengajar, berkhotbah, dan dia berkhotbah di umum. Saudara-saudara, ya. Kalau khotbah enggak bisa, WL enggak bisa, main musik enggak bisa, terima tamu di sana. Ya toh. Terima tamu itu juga gampang. Saudara-saudara, sing enggak iso senyum jangan terima tamu. Ngecocong ngono. Orang ke gereja itu kan ingin senang gitu loh. Begitu nyalami itu, Tante apa kabar? Wajah saudara itu sudah memberkati. Itu loh. Sama kono. Kue terima tamu apa ngajak gelut? Ya, saudara-saudara. Itu pun harus punya syarat. Bisa tersenyum. Saudara-saudara. Ya. Nah tapi jemaat juga jangan manja. Gitu. Ya, kalau ini jemaat berapa sih? Kita katakanlah 100 nyalami orang itu ada batasnya Pak. Nyalami gitu. Gitu loh. Gitu. Itu enggak gampang, terima tamu itu juga saudara pikir lebih gampang dari WL, belum tentu. Itu juga berat nerima tamu itu, karena harus senyum. Gitu loh. Kalau orang itu saraf sukacitanya muncul, ya toh, guyu rong dino wengi kuat. Karena saraf sukacitanya hidup. Guyu kepikir-pikir itu seneng. Biar 2 hari 2 malam loh ngulun. Itu seneng. Tapi nek saraf sukacitanya itu ndak ada gerakan. Karena nggak ada rangsangan untuk sukacita. Kon mesem. Kuwi angel Pak. Ya coba. Ketemu orang. Halo pagi. Coba. Sing kita sarafnya ki ora. Gerak-gerak. Kuwi kesel Pak. Nyalami nek seneng gitu. Nyalami oh halo. Lambok sewu toh. Semangat gitu. Tapi nek saraf sukacitanya itu tidak ada. Saudara-saudara, nyalami gini nih, 50, wih kesel pal gini. Jarem. Ya toh, begitu saudara leren ini, pelek gitu. Pak Sastro liwat di dalam. Wih so nesu. Kabeh disenyumi, kabeh disenyumi sumringah. Tibone ngaku lho, diperenguti. Salahku ki apa? Ora salah Pak Sastro. Hanya pas kamu yang terima tamu istirahat. Ngono lho rek. Mosok arep ngene, Pak Sastro mendek sik, tak istirahat sik. Kan ya gitulah. Iya toh. Saudara ngerti maksud saya? Nerima tamu itu ya enggak mudah. Enggak mudah, melayani itu enggak mudah loh. Saya dulu jadi pengerja di Pantai Kosta GPDI Makassar, Ujung Pandang. Di bawah pengasuh Pendeta Da Costa. Kebaktian berkali-kali saudara-saudara. Walaupun saya pakai dasi, nyapu setiap habis sesi, nyapu, ngepel, ngangkat kursi, ngepel. Ya. Dan itu tidak ada sesuatu yang hina. Apa yang hina? Ya. Sampai hari ini loh kalau saya di gereja, kalau ada sesuatu yang kotor, saya tidak gengsi kok nyapu. Kebaktian besar Natal. Sudah pakai gedung umum waktu itu. Ya, full dress saya ngambil sapu, nyapu saya, nyapu. Gitu. Sementara nyapu ada bapak-bapak udah gede. Om, tak sapunya. Aku langsung ngadeg gini. Ora loh. Kimang sapu neng kono nyenden rambut cekal. Boso tak cekal mbok jaluk karepmu apa? Lah niat nyapu kan ndak harus saya pegang-pegangan. Boso tak pegang kok mbok jaluk. Apa yang pernah iso golek liyane? Saudara-saudara, apa yang membuat gengsi? Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan karena Tuhan. Saudara-saudara, enggak ada yang rendah.
Ngosek WC pun saya lakukan itu kok. Jadi pengerja saya lakukan itu. Saudara-saudara, untuk apa? Ya, pelayanan itu banyak yang kita bisa lakukan. Tidak hanya berhubungan dengan liturgi. Pelayanan holistik mungkin. Tapi jangan pelayanan di luar jadi alasan. Karena pegel jadi WL, ketemu gembala. Pak Gem, saya tak pamit, enggak jadi WL. Loh, kenapa? Loh, pelayanan kan tidak hanya WL. Ya tak? Di luar juga sosialkan pelayanan. Kita kan Hafidh, saya bilang, betul. Neng jangan lupa loh ya, kowe duwe talenta WL. Jangan kamu bersembunyi pelayanan di luar dan talenta WL-mu tanam di tanah. Akan dimintai pertanggungjawab dari Tuhan. Karena orang diberi 1, 2, 3, 4 talenta. Enggak bisa menghindar Pak. Gitu loh. Ya. Jadi Anda yang belum melayani Tuhan mulai berpikir hari ini. Ya. Itu teman saya Emus itu famnya Latumahina. Yang menciptakan hidup ini adalah kesempatan. Dia sudah tidak ada. Sudah dipanggil Tuhan. Ya. Tapi pujiannya itu memberkati banyak orang. Ya. Saya kenal dia itu di Makassar, saudara-saudara. Orang Ambon, biasalah orang Ambon kan nadanya tinggi, selalu begitu. Besan saya itu juga Ambon, saudara-saudara. Kalau ngomong se-RT dengar semua. Itu. Suatu saat saya mengelola Komuda di Makassar tuh di GBDI. Waktu dia datang dari Jakarta, Mus, lain anak muda Mus. Kita lewat di samping Jalan Merapi itu ada gereja Kingmi namanya. Ke arah Letimojong atau apa ke sana. Jalannya rusak. Saya naik beca berdua, saudara-saudara. Ini kan kesan saya dengan Emus almarhum yang menciptakan lagu ini. Kita naik beca. Beca Makassar itu sudah tahu. Tanpa per. Jadi kotak gitu, ya, ditumpang as gitu. Gedek gitu. Terus kotak di atasnya lalu ada kawat begini. Ya, maka kancing celana saya itu berkali-kali lepas karena untuk masuk ke becak itu harus mundur begitu. Lah mesti kawatnya kuwi menyantol tek mencelat. Nah, tanpa per. Jadi satu saat dia itu nabrak batu, buak belok itu peleknya bengkong. Lah mesti nabrak ini, cagak ini. Lah kok turun saudara-saudara? Itu kan becak diangkat lagi. Ini tangan ini tak pegang. Mas, kita hamba Tuhan, Mus. Aku bilang gitu, hamba Tuhan. Tenang, Her. Dasinya tak kantongi. Kalau pakai dasi kan pendeta. Kalau enggak pakai dasi bukan pendeta. Saya bilang, gendeng kamu itu. Ya. Sudah. Lu ini coba Bapak Ibu Saudara. Ya, memang enggak mudah. Melayani itu enggak, tantangannya berat. Tapi kalau sudah tinggal di situ, Bapak Ibu Saudara, saudara tidak lost, tidak hilang. Saudara ngerti maksud saya? Ya, itu loh. Saudara, ya saya melayani, saya belum apa? Saya masih belum sempurna. Memang Tuhan cari orang tidak sempurna kok. Kalau saudara melayani, ya toh, kalau saudara mau berbuat aneh-aneh di luar sana, gitu loh. Saudara akan pikir, wah ini pelayan kok dilihat orang. Apa kata orang? Kan itu dah. Pelayanan saudara itu membatasi saudara. Itu menolong. Gitu loh. Coba kalau saudara tidak melayani, keluar. Wah bebas, merdeka, apa saja bisa saya lakukan. Gundulmu. Bebas dalam arti apa? Gitu saudara-saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 22 dari Filipi 1 tadi. Kalaupun aku hidup sampai hari ini diizinkan hidup untuk menghasilkan buah. Gitulah. Yuk kita bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara, kita berjuang di sini untuk melakukan tanggung jawab pelayanan kita. Jadi bukan sekedarnya, totalitas kita lakukan bersama. Ya, saudara-saudara. Di tempat saya itu, ya, ada tempat-tempat prinsipnya. Pemain drum menghasilkan pemain drum. Pemain keyboard itu multiplikasi. Pemain keyboard menghasilkan pemain keyboard. Pemain gitar menghasilkan pemain gitar. Saya pengkhotbah menghasilkan pengkhotbah. Ya, gereja Blitar itu kota kecil. Setiap tahun bisa 40
pemuda keluar dari gereja saya untuk sekolah, keluar ke Surabaya, ke Jakarta, ke Malang. Dan harus mulai lagi pemain musik pergi, multimedia pergi. Saudara-saudara, kalau kota Surabaya itu paling gampang. Oke? Siapin gedung, full karpet, full musik. Ya, saudara-saudara, bisa sewa WL, siapa? Dihadirkan. Pengkhotbah terkenal diundang. Bapak Ibu tinggal buat di koran. Hadirilah KKR. Pengkhotbah Dr. Bejo Susastro. Ya, gitu. Kesaksian artis Painem. Gitu. Servis dapat es krim coklat. Itu disebar, datang. Ayo coba ning Madiun. Ayo sing teko. Oke, beda itu masyarakat urban. Ya, saudara-saudara. Dan orang-orang yang sudah jadi main musik ini ke sana, ya tinggal gabung aja. Nah, kita yang di daerah ini menciptakan bahwa it's okay, gak ada masalah. Ini bukan keluhan. Toh prinsipnya pendeta di kota ataupun di sini upahnya sama. Gitu loh. Tapi yang saya maksudkan ini dalam putaran tadi saudara-saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh habis. Ya, saudara-saudara. Apalagi saya lihat di sini ini generasi muda semua ini. Bapak Ibu Saudara, ini masih produktif semua ini. Saudara-saudara, ini luar biasa kalau gereja ini semua produktif. Nggak perlu baik ini aja lah, ini sudah bikin heboh. Ya, saudara-saudara. Saya khotbah itu ada satu gereja, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya, nyaris anak mudanya itu tidak ada. Tua-tua semua. Ya, tua-tua semua. Pengkhotbahnya tua pisan. Kalau saya sudah 65. Ya, saudara-saudara. Mau khotbah dengan tua-tua ini, mau diomong manu lagi orang aku mau jadi kebaktian umum. Bapak Ibu Saudara. Anda ini relatif muda, energik, produktif. Ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita bersama-sama kalau saudara kalian sudah melayani tetap tinggal di situ. Kalaupun ada tantangan tidak apa-apa. Karena apa? Mahkota yang disediakan itu tidak ecek-ecek. Bagi yang melayani. Ya. Jadi jangan baperan. Ya, tersinggung. Nyat-nyut. Ya nyat-nyut itu boleh. Ya, saudara-saudara, nyutnya itu 1 detik, nyatnya yang panjang. Nyut, nyat. Coba balik, gitu, saudara-saudara, itu, nyut, nyat, ndang mati tak mau ngikuti. Orang nyat-nyut itu kan soal jantung tuh, betul enggak? Waduh, nyat-nyut. Enggak apa-apa, kita tuh biasa kaget kok. Nyut, ndang nyat. Doa tadi loh. Ya, doa itu membuat orang turun, cooling down, gitu loh. Nyembah barang itu. Nyut tuh boleh. Neng dan cepat mudun nyatnya itu loh dawa. Itu iramanya kalau di rumah sakit itu kan ada grafiknya gitu loh, kayak jantung gitu loh. Nyut, nyat. Tapi nek nyutnya kedawan, rusak. Koklok. Ya toh. Tidak lama kemudian tinggal jadi pasiennya dokter jantung. Terakhir. Dapat mengendalikan diri di tengah persaingan. Ya. Saudara-saudara, manusia itu secara alamiah memiliki ambisi. Ya, memiliki ambisi. Dan itu normal. Agar manusia itu tidak statis. Dan ada kompetisi. Ya, dan itu sehat. Saudara-saudara. Ya, untuk meningkatkan apa yang dia miliki. Ya, tapi jangan sampai lupa diri sehingga itu menjadi ambisius. Ya. Itu. Nah, kalau sudah ambisius kita akan menghantam siapa saja yang mengancam diri kita. Ya. Coba kita lihat ayat 44. Ayat 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat. Di mana? Di Yudea. Saudara-saudara. Perhatikan ya. Memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat di Yudea. Ini semacam sinagogi. Gitu loh. Ya. Yesus bisa enggak memberitakan Injil di Yerusalem? Sangat bisa. Di situ bait Allah. Sentral, tempat pusat ibadah orang-orang.
Kalau mau terkenal, mau namanya termasyhur, Injil di mana? Di Yerusalem. Di situ pusat ibadah. Orang dari berbagai macam negara berkumpul di sana. Zaman itu sampai hari ini. Ya. Kalau saudara membaca sejarah Yerusalem, pada waktu saudara masuk kota Yerusalem, maka dalam pikiran saudara, ya, saudara sedang berjalan dalam aliran darah. Ya, itu. Kalau saudara ada buku-buku tentang sejarah Yerusalem, saudara masuk dari pintu gerbang manapun, ya, itu saudara sedang berjalan dalam aliran darah, bisa semata kaki, bisa segini. Karena itu sepanjang masa perang dan sudah mati tidak tahu berapa juta orang. Ya, waktu dikepung oleh Jenderal Titus, saudara-saudara, seorang ibu merebus anaknya bergantian makan. Ya, saudara-saudara. Itu mengerikan kalau sejarah Yerusalem itu. Bapak Ibu Saudara, itu kalau bicara Yerusalem. Makanya orang berbondong ke sana. Tapi toh Yesus meninggalkan Yerusalem untuk pergi ke rumah-rumah ibadat di Yudea, tidak konsentrasi di Yerusalem. Oke, saudara-saudara. Artinya di sini apa, Bapak Ibu Saudara? Walaupun Yerusalem itu tempat representatif, tempat di mana orang supaya terkenal, tapi itu bukan goalnya, itu bukan tujuannya. Ya. Jadi posisi di sini bukanlah menjadi tujuan, tapi lebih kepada fungsional, bukan posisinya. Makanya kalau kita baca dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45, Ibu Yakobus berkata, Tuhan, biarlah sewaktu engkau memerintah, anakku yang satu sebelah kiri, yang satu anakku di sebelah kanan. Punya posisi. Murid-murid yang lain nesu, saudara, marah. Emangnya yang pengen duduk di samping Yesus, kamu berdua aja, kita juga pengen. Gitu. Cuma Ibu Yakobus sama Yohanes saja yang punya inisiatif. Ibu-ibu kita tidak punya inisiatif. Apa kata Yesus? Soal duduk di samping kiri, itu adalah keputusan Bapa. Mana mungkin kamu akan meminum cawan? Kami mau minum cawanmu, ya kamu mau minum cawanku. Dan waktu Yesus tidak mi'raj ke surga, dalam Kisah Rasul pasal 1, saudara baca mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tuhan, pada masa inikah engkau mendirikan kerajaan Israel? Secara politik, kalau engkau mendirikan kerajaan Israel, saya punya posisi. Coba, ini berebut posisi. Yesus cut, itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Sama dengan Ibu Yakobus dia ngomong. Lalu muncullah ayat terkenal Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Kamu jadi saksi dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tidak hanya di Yerusalem. Untuk orang memposisikan diri. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita dapat posisi di dalam gereja, ya puji Tuhan itu hargai apapun. Ya, itu loh. Dan kita tidak perlu curiga dengan siapapun. Ya, untuk apapun. Karena lebih ke fungsi. Mungkin saudara tidak punya jabatan apapun. Yang penting adalah fungsi. Apa yang saudara bisa lakukan. Bukan soal posisi. Ya, jalani saja. Posisi itu hanya dalam struktur. Supaya orang ada penanggung jawabnya. Ngerti maksud saya? Saudara-saudara. Tapi bukan itu tujuannya. Supaya terjadi mobilitas. Ya, oh ini tanggung jawabnya ini, lalu kalau ada masalah kita tanya orangnya ini gimana? Seperti itu. Saudara-saudara. Bukan lebih dari itu. Ya. Jadi di sini tidak mengajarkan saudara-saudara, di tengah banyak orang yang ambisi, kita tetap bisa mengendalikan diri secara objektif. Ya, makanya anak saya pendeta Buar itu tidak saya tempatkan di gereja yang saya gembalakan. Walaupun gereja saya ini gereja aliran Pantekosta loh, karismatik. Dan gereja aliran Pantekosta dan karismatik sah. Ya, papanya tidak ada yang menggantikan anaknya. Tapi anak saya tidak saya tempatkan di Blitar. Waktu dia ngajar bahasa Inggris di Jakarta, you pulang karena USTH, bukan pengajar.
Tapi tidak pulang ke Blitar, kamu di Kediri, merintis jemaat. Berat. Ya, bukan karena saya papanya dekat lalu dia gampang, no. Saya melatih anak itu keras, saudara-saudara. Karena untuk jadi hamba Tuhan dia harus benar. Ya, saya tidak tempatkan di Blitar. Kenapa? Selain untuk mendidik dia, supaya di Blitar clear. Nggak ada anak emas. Semua punya kesempatan yang sama. Nggak ada posisi, kita tidak berposisi. Semua orang boleh kesempatan. Di gereja saya 4 kali ibadah. Pagi, ya, pelaksana kebaktian pendeta Adi Jonathan. 2, kebaktian kedua, pendeta Yaya Supardan. 3, pendeta Weni. 4, pendeta Bambang Tumojo. Ada gembalanya masing-masing. Ya, dari 4 ini kalau Tuhan mau pilih siapa silahkan. Ya, semua berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang lain tidak dapat posisi, bukan posisi. Lakukan fungsimu dengan baik. Saudara-saudara, kalau sistem ini berjalan dan ini pelayanan yang dilakukan oleh Musa, pendelegasian, controlling, ada pemenangan, pemindahan wewenang, lalu ada kontrol, dikontrol seperti apa? Ya, saudara, ada job description, ada mekanismenya seperti apa, ada pembagian tugas seperti apa. Bapak Ibu Saudara, dan itu pola Alkitab. Ada fellowship pertemuan seperti sidang Yerusalem. Kita membicarakan di mana salah, di mana benar, bagaimana kita perbaiki. Saudara-saudara, tempat saya nggak ada yang mau belajar tersinggung. Hari pertemuan Selasa pertama tiap bulan itu ngumpul begini. Ya, saudara-saudara. Orang bisa mengatakan, Om, itu Roni, kalau WL banyak ngomong Om. Saya bilang, Ron, dengar, siap, pagem. Artinya kamu bukan pengkhotbah, tidak boleh banyak ngomong. Di tempat saya itu WL tidak boleh terlalu banyak ngomong, yang boleh banyak ngomong pengkhotbah. Makanya pengkhotbah tidak boleh banyak nyanyi juga, itu bahaya WL. Ya, pengkhotbah WL juga tidak boleh kutip-kutip ayat di tempat saya, tidak boleh. Ya, saudara-saudara. Walau WL berkata, saudara-saudara, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu. Pengkhotbah bilang, mateng aneh kuwi ayatku, tapi khotbah ini mau ngomong. Bingung pengkhotbah kan mesakne saudara-saudara. Oke, ya, itu di pertemuan, mau angkat tangan. Yang saya sudah bilang, Pak Adi, ya, jangan khotbah kedua. Kalau pengkhotbah sudah serahkan Anda, jangan memperpanjang khotbah. Khotbah Anda yang kedua sebaik apapun, 5 menit itu membuat orang sudah stres. Saya ngomong di depan umum, saudara-saudara, nggak ada yang tersinggung. Sejauh ada bukti dan fakta dan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi orang yang suka tersinggung tempat saya, minggir saja. Anda bukan bagian dari the kingdom itu, saudara-saudara. Karena untuk masuk dalam the kingdom itu adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya pendidikan, orang-orang yang teguh, ya. Orang yang ecek-ecek, sana ke perempatan, main ecek-ecek. Anda hanya terima 2.000 atau 3.000. Tapi kalau Anda mau jadi orang hebat, mari kita bersama-sama. Ini sudah waktunya, saudara-saudara. Itu kalau kita mau jadi orang Kristen dengan sikap hidup, ya, dengan benar. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Apa yang saya sampaikan, kalau saudara secara konsisten melakukan dan memahami, maka saudara masuk dengan visi dan misi Gembala Senior Bapak Pendeta Arifin. Dan saya tahu kalau apa yang diberikan visi bagi gereja itu merupakan sesuatu yang digumuli. Dan saudara berada di satu gereja yang tidak statis, yang tidak sekedar bergerak rutin, tapi terkonsep. Dan mari ikuti irama ini. Ikuti apa yang Tuhan mau. Supaya kekristenan kita benar dan posisi kita juga benar
Dan dampaknya bagi kerajaan Allah itu akan luar biasa. Saya ngerti kok, setiap kita punya persoalan keuangan, pekerjaan, rumah tangga. Kita butuh jawaban itu. Tapi kita jangan terlalu muter-muter di situ. Seperti bangsa Israel hanya ribut soal air, ribut soal mana, ribut soal daging, ribut soal rebutan posisi. Seperti Korah, muter-muter di sana. Dan mereka tidak masuk Kanaan. Mari menjadi Kristen yang dewasa, arahkan pada tujuan. Disiplin perasaan. Kalau kita menderita karena perkataan orang lain, syukuri itu. Selama kita tidak bersalah secara aturan, secara hukum, kita dilayakkan menderita bersama Kristus. Ambil bagian itu. Tetap menjadi orang percaya. Kita harus berbeda dengan orang percaya pada umumnya. Kalau kita mau masuk dalam kualifikasi pemerintahan kerajaan Allah. Tidak penting pendidikan saudara apa. Yang penting niat hatimu, tekadmu bersama. Kalau hari-hari ini kau mengalami masalah sakit penyakit, masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, coba alihkan dulu perhatianmu pada prinsip iman. Masuk dalam rencana Allah. Kalau kita hidup di sana, saya yakin Allah yang memiliki hidup kita, Dia akan ikut bersama dengan kita. Karena Roma 8 ayat 28, Allah terlibat bersama-sama kita, memberi kemampuan, memberi kekuatan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia dan hidup dalam rencananya. Itu Allah akan mengambil bagian. Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba telah menyampaikan kebenaran ini, biar setiap pribadi menangkap. Kalaupun apa yang sampaikan hamba memiliki keterbatasan bahasa, atau pendekatan-pendekatan, contoh-contoh kasus yang tidak sesuai, tidak pas. Namun aku percaya Roh Kudus Maha Guru akan memberikan iluminasi, pencerahan, menjelaskan. Sehingga setiap pribadi orang yang hadir malam hari ini memahami panggilanmu tidak saja untuk diselamatkan dan masuk surga. Tapi panggilanmu juga kami menjadi alat-alat Tuhan dalam rencana Allah bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami menyerahkan setiap pribadi. Terus urapi mereka. Pakai bersama-sama gembala, bersama-sama pelayan. Menyatukan visi misi mereka, menyatukan gerak langkah mereka untuk kelabaran kerajaan Allah, agar gereja ini terus bergerak sesuai dengan irama Tuhan. Berkati Bapa, dalam nama Yesus setiap pribadi yang tetap melayani Tuhan, urapi mereka, beri gairah, beri semangat, beri cinta dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang sudah meninggalkan pelayanan pada saat ini datang mendengar firman ini. Mereka dicerahkan, mereka berkomitmen kembali melayani Allah dalam nama Yesus. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang belum melayani Allah, Tuhan menolong. Mereka dapat bergerak, melihat, menyadari karunia yang dimiliki. Dan mereka terlibat dalam proyek Allah ini. Berkati. Memberkati Bapak Gembala bersama istri dan seluruh penata layanan. Kami percaya pengurapan Allah menyertai. Pewahyuan Allah menyertai. Berkati. Supaya terus membawa gereja ini seirama dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Silakan duduk dan saya kembalikan.